Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divariska Kurota Ayun dengan NIM 2401196. Di sini, saya akan membahas esai yang berkaitan dengan sampah plastik yang dapat merusak biota laut dan juga dapat membahayakan manusia. Laut, sebagai salah satu ekosistem terbesar, memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan jutaan biota laut, bahkan manusia. Namun, pencemaran akibat aktivitas manusia semakin mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan saja, tetapi juga dapat membahayakan biota laut yang sering salah mengira bahwa sampah plastik merupakan makanan mereka. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga mengakibatkan kematian. Selain itu, mikroplastik yang tersebar luas juga dapat mengancam rantai makanan, bahkan kesehatan manusia. Berdasarkan data terkini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kontribusi terbesar terhadap pencemaran sampah plastik di laut. National Plastic Action Partnership memperkirakan bahwa pada tahun 2025, jumlah sampah plastik yang mengalir ke laut Indonesia dapat mencapai sekitar 800.000 ton. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa setiap tahun sekitar 3,2 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah sampah plastik di laut tercatat sekitar 398.000 ton. Hal ini mengalami penurunan sekitar 35% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, sampah plastik yang berasal dari aktivitas laut sendiri justru meningkat sebesar 14,77%. Mayoritas sampah plastik yang mencemari laut Indonesia berasal dari daratan sekitar 77,8% pada tahun 2022, sedangkan sisanya berasal dari aktivitas di laut. Secara global, sekitar 8 juta ton sampah plastik diperkirakan masuk ke lautan setiap tahun. Dan Indonesia berada pada peringkat kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia pada periode 2020 sampai 2023. Peringkat ini mengalami penurunan dari tahun 2018. Pada tahun itu, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Cina sebagai penyumbang terbanyak sejumlah 1,29 juta ton sampah. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem dan kehidupan biota laut saja, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan manusia dan ekonomi masyarakat di sekitar. Sampah laut adalah limbah yang berasal dari daratan, perairan, dan wilayah pesisir yang terbawa ke laut maupun dari aktivitas langsung di lautan. Jenis sampah ini meliputi kertas, plastik, logam, dan bahan lain yang berasal dari rumah tangga, industri, pelabuhan kapal, serta kegiatan manusia lainnya. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, sampah laut atau marine debris adalah material padat yang tahan lama dan dihasilkan oleh manusia, yang masuk ke lingkungan laut secara langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang kemudian dapat dibiarkan dan terbuang di laut. Sampah laut, terutama plastik, memberikan dampak yang sangat merugikan bagi biota laut. Hewan seperti penyu, ikan, burung laut, bahkan mamalia sering salah mengira plastik sebagai makanan mereka karena bentuk dan aroma plastik yang menyerupai makanan aslinya. Contohnya, di Aceh Selatan ada penyu yang memakan plastik yang terbawa ke laut melalui sungai. Kasus serupa juga terjadi pada paus sperma di Wakatobi yang ditemukan meninggal akibat mengkonsumsi hampir 6 kg plastik yang menghambat pencernaannya. Banyak spesies seperti burung laut dan ikan yang juga menelan plastik, terutama mikroplastik yang menyerupai plankton. Selain itu, sampah plastik juga dapat menyebabkan luka fisik pada hewan laut akibat terjerat atau terlilit plastik, yang berpotensi menyebabkan cedera, infeksi, atau bahkan kematian. Jaring nelayan yang dibuang sembarangan juga dapat menimbulkan fenomena ghost fishing, di mana jaring tersebut dapat menangkap dan membunuh biota laut secara tidak sengaja. Salah satu bahaya paling serius dari pencemaran plastik di laut adalah keberadaan mikroplastik atau partikel plastik yang berukuran sangat kecil yang berasal dari penguraian sampah plastik besar atau produk seperti kosmetik dan deterjen.
Mikroplastik telah menyebar luas di lautan dan ditemukan dalam berbagai makhluk laut, dari plankton hingga ikan besar. Partikel ini masuk ke rantai makanan laut dan akhirnya dikonsumsi manusia melalui hasil tangkapan laut. Selain itu juga, mikroplastik dapat membawa zat kimia beracun yang menempel di permukaannya. Hal ini dapat berpotensi meracuni organisme laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Penelitian di Kepulauan Seribu menunjukkan adanya peningkatan signifikan mikroplastik di perairan dan sedimen. Mayoritas dari aktivitas daratan di wilayah pesisir, Jakarta, dan juga Tangerang. Mikroplastik juga terdeteksi dalam tubuh ikan yang dikonsumsi manusia. Hal ini dapat menimbulkan resiko kesehatan yang nyata. Meskipun dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan manusia dan juga kelestarian laut masih harus diteliti, namun keberadaan mikroplastik juga dapat membawa ancaman yang merugikan bagi lingkungan dan makhluk hidup. Sampah plastik di laut tentunya memberikan ancaman yang serius bagi keberlangsungan ekosistem dan juga biota laut. Sehingga diperlukan upaya dalam pengelolaan sampah laut. Salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Reduce berarti mengurangi produksi sampah sejak awal. Contoh, dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih produk ramah lingkungan yang mudah terurai. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang yang masih layak dipakai seperti botol minuman, tempat makanan, atau bahkan tas belanja, sehingga dapat mengurangi kebutuhan produk sekali pakai. Sedangkan recycle yaitu melibatkan pengelolaan ulang sampah menjadi barang baru yang berguna seperti tas dari limbah plastik atau bahkan bahan bangunan alternatif. Dengan menerapkan prinsip 3R secara konsisten, masyarakat dapat mengurangi volume sampah yang mencemari lautan dan juga mendukung ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Selain itu juga, edukasi lingkungan dan peningkatan kesadaran kolektif sangat penting untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Dengan kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak, diharapkan kondisi ekonomi laut dapat pulih dan tetap kembali menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.